warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Jamaah salat zuhur Masjid Abu Bakar As-Segaf, Kampus Universitas Islam Sultan Agung rahimakumullah. Betapa sungguh di dalam kehidupan yang kita lalui, dalam rangka untuk meniti bahtera kehidupan yang penuh dengan fata morgana, ketika kita melakukan perniagaan atau dalam perspektif yang lain berupa perdagangan kepada sesama manusia, maka kadang kita akan mengalami keuntungan yang besar, tapi terkadang pula tidak sedikit di antara kita yang terjerumus ke dalam jurang kerugian. Oleh sebab itu, itulah ketika kita melakukan perniagaan kepada manusia, kadang untung, kadang pun orang bilang untung. Tetapi maukah kalian ditunjukkan, kata Allah, terkait dengan perniagaan yang pasti untungnya, kata Allah. Karena perniagaan ini kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman di dalam Quran surat Shaf ayat 10 sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, hai orang-orang yang beriman, apakah kalian tahu terkait dengan mau saya tunjukkan tijarah yang mana bisa tunjikum min adzabin alim. Jadi kata Allah, ada perniagaan yang ketika kita melakukannya pasti kita mendapatkan untung, sebab ini adalah janji Allah. Maka pertanyaannya adalah, apakah perniagaan yang bisa membuat kita untung? Yaitu Allah sampaikan yang pertama, tu'minuna billahi wa rasulih. Ketika kita berbarter, berniaga dengan Allah, artinya yang pertama Allah sampaikan, lakukanlah kalian sekalian apa? Yaitu tu'minuna billahi wa rasulih. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Maka ketika kita melakukan hal itu, pasti kita akan beruntung fid dini wad dunya wal akhirah. Tetapi kita pun kemudian perlu ingat bahwa yang namanya orang beriman tidak cukup hanya di dalam hati mengatakan percaya. Karena al-imanu ay tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalum bil arkan ay bil jawarih. Bagaimana keimanan yang ada di dalam diri manusia, maka terpatri kuat di dalam sanubari jiwa raganya, khususnya di dalam hatinya. Tasdiqum bil qalbi, yaitu mempercayai secara totalitas kepada Allah sebagai sang penguasa alam raya, satu-satunya zat yang wajib kita sembah, dan percaya kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Tetapi tidak cukup itu, bahwa iman itu juga wa iqrarum bil lisan, yaitu kita ucapkan di dalam lisan kita dengan kalimah syahadat
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apakah cukup hanya dua itu? Tidak, tetapi wa amalun bil arkan ay bil jawarih. Kita realisasikan, kita implementasikan keimanan yang terpatri di dalam jiwa kita, di dalam hati kita dengan realisasi ibadah-ibadah kepada Allah. Oleh sebab itu, maka ketika kita mengatakan cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ketika kalian semuanya, kita sebagai umatnya Rasul, mengatakan cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasul, maka Allah pun akan senang dan cinta kepada kita. Yang kedua, Allah sampaikan bahwa wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Perniagaan yang kedua yang akan pasti membawa keberuntungan bagi kita ketika melakukannya adalah wa tujahiduna fi sabilillah, yaitu berjihad di jalannya Allah. Maka berjihadnya adalah bi amwalikum wa anfusikum, yaitu dengan harta dan juga dengan jiwa. Ada hal yang menarik, kenapa Allah menyebut bi amwalikum terlebih dahulu baru bi anfusikum? Jadi disebutkan bahwa kita diperintahkan berjihad di jalan Allah dengan harta benda kalian dan dengan jiwa kalian. Itulah pentingnya kita berderma kepada sesama yang membutuhkan, apalagi berjuang di jalannya Allah, tentu sekuat tenaga yang kita miliki. Maka ketika kita pun melakukan itu sebagai sivitas akademika bagi kita sebagai dosen, berjihadnya adalah nasyrul ilmi, mengajarkan keilmuan kepada mahasiswa kita. Wasilah kita kepada ilmu itu mudah-mudahan menjadi jalan bagi kita untuk masuk ke surganya Allah. Bagi kita sebagai mahasiswa, jihad fisabilillah kita adalah belajar dengan niat untuk menghilangkan kebodohan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itulah ketika kalian itu akan lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Artinya bahwa dua hal ini dipastikan oleh Allah ketika kita sebagai umat manusia mau melakukannya, maka keberuntungan yang besar akan diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa-apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi larangannya. Mudah-mudahan keberkahan melimpah kepada kita, kepada sivitas akademika Unisula, kepada para pemimpin kita, dan kepada kampus tercinta dan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Amin. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.